ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk memulai bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, cuma Nah, di sini saya kita tahap pembukaan. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah teman-teman sekalian mengerti apa itu layanan bimbingan konseling kelompok? Ada yang mengerti bimbingan konseling kelompok? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Eh, Teman, apakah ada yang tahu apa sih tujuan dilaksanakan layanan bimbingan konseling kelompok? Tujuannya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan. Tujuan dilaksanakan layanan bimbingan konseling kelompok ini yaitu mampu berbicara di muka orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran sebagai kepada orang banyak. Yang ketiga yaitu belajar menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Selanjutnya itu eh, cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu ada 3 cara, yaitu satu, setiap anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela bicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran, tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan, silakan tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang berbicara. Yang ketiga yaitu selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Asas-asas kegiatan bimbingan konseling kelompok itu yaitu asas keterbukaan, yang mana kawan-kawan sebagai anggota kelompok bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, berupa ide, saran, tidak merasa takut, malu, atau ragu-ragu. Yang kedua yaitu azas kesukarelaan. Diharapkan anggota kelompok dengan sukarela mengikuti kegiatan ini, berpendapat dengan spontan tanpa disuruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain atau PK. Yang ketiga yaitu azas kenormatifan. Semua yang dibicarakan yang dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Semua yang dilakukan dan dibicarakan dalam bimbingan kelompok harus sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang keempat yaitu azas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita semua berjanji harus merahasiakannya. Sudah paham teman-teman? Baiklah, di sini untuk mengakrabkan kita semua, mari kita memainkan games yang berjudul Lakukan Sebaliknya.
Contohnya jika saya bilang depan, maka ke belakang. Jika saya bilang ke belakang, maka ke depan. Paham teman? Yang salah, baiklah kita mulai ya. Eh, Kalau aku bilang depan, maka ke belakang. Ke belakang, ah, aja. Ya, kalau aku bilang ke belakang, maka ke depan. Baiklah, kita mulai ya. Depan, belakang. Salah Rona ya. Salah Rona. Oke, oke, baik. Kita ulang ya. Depan, belakang, depan. Udah udah selesai nanya. Nyanyi lah Koron. Tadi kan kau salah. Ya udahlah, kita lanjut. Baiklah saudara, saudara sekalian, kita lanjut kegiatan kita membahas topik. Pada pertemuan ini saya yang menentukan topik yang akan dibahas. Apakah teman-teman sudah siap? Adapun topik bimbingan konseling kelompok kita pada pertemuan ini yaitu tidak mengerti cara mengerjakan tugas yang dimaksud dosen. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman sekalian, apa sih faktor penyebab tidak mengerti mengerjakan tugas yang dimaksud dosen? Ada yang ingin berpendapat? Faktor tidak mengerti mengerjakan tugas yang dimaksud dosen. Terus, oke. Oke, oke Adira, silahkan. Faktor penyebab tidak mengerti mengerjakan tugas yang dimaksud dosen yaitu satu, kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua yaitu kurang kurang bertanya kepada dosen, malu bertanya. Nah, selanjutnya yaitu eh, apa saja dampak bagi mahasiswa yang tidak mengerti mengerjakan tugas? Ada yang ingin berpendapat? Nah, Adira, silahkan.
Dampak bagi mahasiswa yang tidak mengerti mengerjakan tugas. Nah, silakan Kak Mike. Ya, selanjutnya saya simpulkan ya. Apa? Dan yang terjadi tidak mengerti mengerjakan tugas itu terjadi pada diri kita sendiri. Tugas asal asal siap, waktu tidur berkurang. Ih, putus-putus suara kalian loh. Jelas lah wes. Ini weh, jelas suaraku. Jelas weh. Tak tunggu ya. Jelas weh. Jelas weh. Nggak tahu aku. Jelas weh. Udahlah, nggak bisa lah itu. Oke, saya lanjutkan. Eh, Bagaimana solusi kalian agar kita mengerti cara mengerjakan tugas yang dimaksud dosen tersebut? Bagaimana cara kalian atau solusi agar mengerti cara mengerjakan tugas yang dimaksud dosen? Silahkan Rona. Iya. Iya, iya, silahkan Odira.
Oh, selanjutnya ada lagi? Ya, Caroline. Ya, silakan. Oke. Selanjutnya ada lagi. Oke, tidak ada ya. Solusinya yaitu hindarilah rasa malu, rasa ragu, atau rasa takut kita untuk bertanya bagaimana cara mengerjakan tugas itu agar hasil yang kita dapatkan memuaskan sesuai dengan harapan kita. Oke, selanjutnya itu nah, untuk menumbuhkan komitmen kita semua, mari kita memainkan games yang berjudul Dot Kelipatan 3. Cuman kita karena online jadi tidak bisa memainkan gamenya. Baiklah teman-teman sekalian, topik pembahasan kita sudah selesai. Saya ingin bertanya, apa sih kesan dan pesan kalian setelah mengikuti layanan bimbingan konseling ini? Kita mulai dari Karawan ya. Iya, iya. Selanjutnya, iya Audira silakan. Selanjutnya lagi, udah silakan. Iwe putus-putus kan, Poni.
Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan, Robi. Oke, terima kasih. Oke, makasih atas sarannya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti layanan bimbingan konseling ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.